قال المؤلف رحمه الله تعالى الأمر بالمعروف ini hadisun Inna Allah kataba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Inna Allah sesungguhnya Allah kataba telah menetapkan ala ibni Adam atas manusia hazzahu akan bagiannya ibni Adam minaz zina dari zina. Qala al-Imam al-Harari telah berkata oleh seorang Imam al-Harari, nyatanya al-Harari Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf al-Harari radhiyallahu anhu fil hadis sahih, dalam hadis sahih, innallaha sesungguhnya Allah kataba telah menetapkan oleh Allah ala ibni Adam atas setiap manusia hazzahu atas manusia hazzahu akan bagiannya ibni Adam minaz zina dari zina. Adraka mendapati oleh ibni Adam zalika akan demikian itu hazzahu la mahalata tidak terhindar. La mahalata artinya tidak dapat tidak dapat terhindar. Fazinal aini maka zina mata, an-nazaru itu memandang, wa zinal yadi dan zina tangan, al-batshu itu menyentuh. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah. Wa zinar rijli dan zina kaki, al-khuta itu melangkah. Wa zinal lisani dan zina lidah, al-mantiqu itu ucapan. Wan nafsu dan bermula jiwa, tamanna berangan-angan oleh an-nafsu, wa tashtahi dan berkeinginan, bersyahwat artinya berkeinginan. Wal farju dan al-farj kemaluan, yusaddiqu membenarkan zalika akan demikian itu az-zina au yukadzibuhu atau mendustakan oleh al-farju hu akan demikian itu az-zina. Nah, berikut ini penjelasan hadis. Makna hadis, bermula makna hadis anna sungguhnya min ma'asyil aini dari maksiat-maksiat mata, an-nazaru itu memandang, ilal ajnabiyyati kepada perempuan-perempuan asing, bisyahwatin dengan syahwat. Ai artinya bitalazzuzin dengan berlezat-lezat, artinya bersenang-senang. Nah, itu disebutnya zina. Zina mata. Baik perempuan tersebut tertutup pada auratnya, apalagi yang terbuka pada auratnya. Memandang dengan syahwat, walaupun itu perempuan tertutup pada auratnya, hukumnya haram.
disebut dengan zina mata. Masya Allah. Makanya tidak ada yang dapat terlepas dari dosa ini. Setiap mata jatuh dalam maksiat tersebut. Kita memandang kepada perempuan asing yang tidak halal baginya dengan syahwat. Wa kadzalika, dan demikian pula al-lamsu, menyentuh atau memegang, bila hailin, dengan tanpa penghalang. Dengan tanpa penghalang. Menyentuh pada kulit perempuan asing tersebut. Bila hail, dengan tanpa penghalang. Laukana, sekalipun ada itu al-lamsu bila talazzuzin, dengan tanpa bersenang-senang, berlezat-lezat, haramun, itu haram. Kadang tuh kan salaman itu. Salaman itu. Kan guru katanya begitu. Udah gitu muridnya apa? Anak SMA. Anak SMA. Perempuan. Guru lagi. Dia kata gitu, enggak apa-apa kali sama guru mah. Haram. Haram itu. Walaupun dengan tanpa apa? Syahwat. Walaupun dengan tanpa syahwat. Amma bihailin, adapun dengan penghalang, dengan adanya penghalang, fala yahrumu, maka tidak haram, illa, kecuali idza kana syakhsu, jika ada seseorang biniyatihi, dengan niatnya asy-syakhs, ayyatalazzaza, untuk bersenang-senang, berlezat-lezat, walaupun itu dengan penghalang. Salaman misalkan, walaupun misalkan dihalangi dengan, tutupi dengan sorban misalkan. Tapi kalau itu tujuannya bersenang-senang atau dengan syahwat, maka itu haram. Dengan tanpa penghalang, kulit dengan kulit, dengan syahwat atau tanpa syahwat, haram. Mutlak haram. Nah, maka itu tangan manusia atau pada umumnya tidak dapat terhindar daripada maksiat ini, sebagaimana mata itu tadi tidak dapat terhindar daripada maksiat yang disebut dengan zina mata. Tangan pun begitu, ada zinanya, zinal yadi al-batush. Wa kadzalika lamsu bila hailin au bihailin, wa kadzalika, dan demikian pula al-lamsu, menyentuh, bila hailin, dengan tanpa penghalang, au bihailin, atau dengan penghalang, ma'niyatit talazzuzi, dengan niat berlezat-lezat, bersenang-senang, idza kana litalazzuzi, jika ada itu al-lamsu litalazzuzi, untuk bersenang-senang, fahuwa zinal yadi, maka dia itu adalah zina tangan. Wa idza lam yakun litalazzuzi, dan jika tidak ada itu al-lamsu litalazzuzi, untuk bersenang-senang, fahuwa, maka dia al-lamsu ma'siyatun, itu maksiat, minal ma'asyi, dari beberapa maksiat, wahia, dan bermula dia al-lamsu ma'siyatun, itu maksiat muttafaqun, yang disepakati ala tahrimiha, di atas keharamannya.
Masya Allah. Yang jelas haram. Bersentuhan kulit dengan perempuan asing. Kalau ada orang mata, saya mah nggak nyentuh kulitnya, saya nyentuh rambutnya. Lah, ya sama. Sama. Itu berarti perempuan tersebut malah terbuka pada auratnya. Iya. Adapun kulit yang dimaksud di sini karena dia itu apa? Bagian daripada tubuh yang menggairahkan. Nah, kurang begitu. Kurang lebih begitu, menggairahkan, menimbulkan syahwat. Bukan berarti pada bagian lain daripada anggota tubuhnya selain kulit lantas boleh, tidak, tetap itu juga haram. Menyentuh rambutnya, menyentuh kukunya, menyentuh giginya. Gitu. Sama juga. Wa zinar rijli, dan zina kaki, al khuta, itu melangkah. Al masyu, berjalan, bermula berjalan. Idza masya, apabila berjalan oleh seseorang, biniyyati ayyastamti'a, dengan niat untuk bersenang-senang, bimra'atin, dengan seorang perempuan, ajnabiyatin, yang asing. Untuk tujuan itu dia berjalan. Hadzal masyu, ini perjalanan. Zinar rijli, itu zina kaki. Masya Allah. Qala, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zinal lisani al-mantiqu, dan bermula zina lidah, al-mantiqu, itu perkataan atau ucapan. Zinal lisani, bermula zina lisan, an-nutqu, itu berkata-kata, bitahaddusi, dengan ngomong, berbicara, ma'a ajnabiyatin, bersama perempuan asing, litalazzuzi, untuk bersenang-senang, bil hadisi, dengan berbicara, ma'aha, bersamanya itu ajnabiyah. Hadza, bermula ini zinal lisani, itu zina lidah. Tuh, jadi mata ada zinanya, tangan ada zinanya, kaki ada zinanya, sampai lidah ada zinanya. Amma qauluhu alaihi salamu, adapun sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nafsu tamanna wa tashtahi, wan nafsu, dan nafsu, diri seorang, tamanna, berangan-angan oleh dia, wa tashtahi, dan bersyahwat, berkeinginan oleh dia. Makna harfiahnya begitu itu. Makna harfiah daripada teks tersebut. Maknanya, pengertian itu teks, ayyatasawwaru, apabila menggambarkan, asyakhsu, oleh seseorang, qasdahu, akan tujuannya asyakhsu, bi ayyatalazzaza, dengan tujuan bersenang-senang, bi ajnabiyatin, dengan perempuan asing. Hadza, bermula ini, ayyatalazzaza, zina nafsi, itu zina jiwa. Jadi hati juga ada zinanya gitu. Hati juga ada zinanya. Ngebayangin begitu. Padahal orang kagak mana-mana, bayangin aja. Artis artis fulan. Wah, itu. Itu termasuk namanya apa? Zina
an-nafs, jiwa, zina jiwa atau diri atau apa, hati lah. Wa kullu hadza, nah ini lanjutannya. Wa kullu hadza, dan bermula seluruh atau setiap ini zina shaghairu, itu dosa-dosa kecil. Tapi dihitungnya itu apa? Dosa kecil. Minaz dzunubis shaghirati, daripada dosa-dosa kecil. Ayyatu hasanatin, apapun kebaikan, tamhuha, dapat menghapusnya. Dapat menghapusnya. Nah, jadi inilah ada anjuran bahwa dosa kecil semacam itu diikutkan dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Firman Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan atau menghapuskan keburukan-keburukan. Yang dimaksud dosa-dosa kecil semacam itu tadi. Kebaikan apa saja? Yang disebutkan di sini, ayyatu hasanatin tamhuha, apapun kebaikan, tamhuha, dapat menghapuskan akan itu as-saghair. Qaulu, perkataan subhanallah. Nah, begitu. Kebaikan kayak itu. Mengucapkan kalimat apa? Subhanallah, bertasbih, subhanallah, subhanallah. Au qaulu, atau perkataan alhamdulillah. Atau qaulu, perkataan Allahu akbar. Atau qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Qaulu, atau perkataan astaghfirullah. Ayyu dzikrin, apapun zikir. Ayyatu hasanatin, atau apapun satu kebaikan. Minal hasanati, dari beberapa kebaikan. Tamhuha, dapat menghapuskan akan itu as-saghair. Nah, karena itu perbanyak zikir, karena itu dapat menghapuskan apa? As-saghair, dapat menghapuskan as-saghair. Bentuk apapun zikir tersebut, tasbih, tahlil, tahmid, istighfar, atau kebaikan-kebaikan bentuk lainnya. Karena kebaikan itu sangat banyak. Qauluhu alaihi salamu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Ini makna harfiahnya, wal farju, dan bermula farji, kemaluan, yusaddiqu, membenarkan, dzalika, akan demikian itu, zina, aw yukadzibu, atau mendustakannya. Maknanya, ini makna hadis Rasulullah ini, anna zinal haqiqiyya, sesungguhnya zina haqiqi, zinal farji, itu zina kemaluan. Nah, ini yang maksiat ini, itulah dosa besar. Amma idza lam yahsul zinal farji, amma adapun idza lam yahsul, jika tidak terjadi zinal farji, oleh zina kemaluan, fatilka muqaddimatun, maka demikian itu adalah muqaddimah. Muqaddimah aja. Muqaddimah apa? Muqaddimah zina. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, anna tilkal muqaddimati, bahwa itu muqaddimah
allati dzukirat yang telah disebutkan fil hadis dalam hadis, di mana itu tadi anggota-anggota badan punya zinanya masing-masing, tetapi dalam makna dosa-dosa kecil, as-shaghair. Lam takun kabiratan, bukan dosa besar, bukan dosa besar. Tadhhabu, dapat hilang, bil wudu'i syar'i, dengan wudu syar'i. Catatannya wudunya yang syar'i sesuai tuntunan Rasulullah. Itu dosa-dosa kecil rontok. Itu dosa-dosa kecil rontok. Pada mata, pada mulut, pada tangan, pada kaki rontok. 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 Catatannya adalah wudunya apa? Wudu syar'i. Laisa ayyudu'in, tidak apapun bentuk wudu yamhuha, dapat menghapusnya, akan itu shaghair. Bal, tetapi al-wudu syar'iyyu, wudu yang syar'i. Yang dapat menghapuskan itu wudu yang syar'i. Kalau ada orang bertanya, nah emang ada wudu yang kagak syar'i? Itu ada wudu yang kagak syar'i? Lah itu kan wudu itu bagian daripada syara'. Ada. Wudu syar'i adalah wudu sesuai tuntunan Rasulullah. Ada juga wudu yang tidak syar'i, tidak sesuai tuntunan Rasulullah, walaupun dianggap sah secara hukum. Walaupun dianggap sah secara hukum. Model bagaimana itu yang syar'i? Nah, sebutkan di sini al-wudu syar'iyyu, bermula wudu syar'i. Huwa, bermula dia al-wudu syar'i alladzi takunu, yang ada ma'ahu, bersamanya al-wudu syar'i, an-niyyatu, niat, liwajhillahi, karena ridha Allah. Artinya untuk meraih ridhonya, ridha Allah. Yaqulu, berkata oleh dia, fi qalbihi, dalam hatinya, atawaddu, berwudu oleh aku, taqarruban, karena taqarrub ilallahi, kepada Allah. Lianna Allah, karena sungguhnya Allah, amara bil wudu'i, telah memerintah oleh Allah bil wudu'i, dengan wudu. Hadirkan niat itu dalam hatinya. Jadi dia berwudunya karena Allah, semata-mata karena Allah. Yaghsilu wajhahu, lalu membasuh akan wajahnya, salasa marratin, 3 kali, au marratan, atau 1 kali, au marrataini, atau 2 kali. Tidak lebih dari 3. Tidak lebih daripada 3 kali basuhan. Wa yaghsilu yadayhi, dan membasuh oleh dia yadayhi, akan kedua tangannya. Wa yamsahu, dan mengusap oleh dia ra'sahu, akan kepalanya, kullar ra'si, seluruh kepala. Tangan itu tadi sama dengan wajah, tidak lebih dari 3 kali, maksimal ada 3 kali. Ini wudu syar'i ini. Tangan pun begitu, 3 kali. 1 kali atau 2 kali. Yang jelas maksimal 3 kali. Lalu kepala diusap semuanya. Diusap dari sini kemari sampai ke sini, diusap semuanya. Itu soal. Faisal kan biasanya pakai wudu gini doang. Aku itu soal. Wah, udah rapih kata Faisal, rambut gini aja akhirnya. Sah juga itu, tetapi tidak syar'i. Tidak apa? Tidak syar'i. Yang syar'i itu semuanya diusap. Kullar ra'si. Wa yaghsilu, dan membasuh rijlaihi, akan kedua kakinya, ma'addalki, bersama menggosok, fil jami'i, pada keseluruhan. Itu tangan digosok, kaki digosokin. Ingat-ingat
dalam penggunaan air termasuk juga bagian daripada apa yang dimaksud dengan wudu syar'i. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan Rasulullah itu kadang ini minimal wudunya dengan hanya 1 mud. 1 mud semua. Air segini doang. 1 mud itu. 1 mud. 1 mud sekian ini. Ya hampir segelas aqua atau lebih dikit. 1 mud. Nah, kadang lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Tetapi tidak lebih banyak daripada 4 mud. Tidak lebih banyak daripada 4 mud. Tuh, maka ingat-ingat supaya terhasilkan apa yang dimaksud dengan wudu syar'i itu ketika buka keran jangan digelontorin aja. Ini keran digelontorin sampai pol. Brrr. Yang dipakai dikit nanti begini ambil itu air keluar aja itu. Kerjanya Kamal siapa itu? Kerjanya Kamal. Tapi dibuka tutup gitu, buka tutup. Nah kemudian goyus ini diusap kepala rapi, digosok. Adalku itu tadi, adalku rapi. Kemudian guyur dikit, kemudian diisi lagi, tutup kerannya. Guyur rapi. Nah, bagian tangan gitu, buka, tutupin lagi kerannya. Alirkan ke sini, ngalir, kemudian diratakan. Adalku ini namanya adalku, diratakan. Tuh gitu. Sampai 3 kali. Udah, jangan lebih dari 3 kali. Kemudian yang kiri begitu. Atau kanan atau kiri, yang penting sama-sama ini 3, ini 3. Atau kurang dari 3, 2 kali misalkan. Nah, begitu. Nah, nanti tangan basahin, tutup, diusap kepala seluruhnya. Gitu mujang. Itu wudu syar'i yang bisa ngerontokin dosa-dosa. As-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, kebanyakan kita dalam praktek wudu banyak menyalahi ini. Walaupun tentu tetap wudunya dianggap sah. Tetapi para ulama mengatakan kalau wudunya berlebihan dalam mempergunakan air, terlebih airnya itu adalah air wakaf seperti di masjid-masjid, maka ia dapat jatuh dalam perbuatan haram, artinya berdosa dia. Dan kalau seperti itu kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak ada pahalanya. Sholatnya nggak ada pahalanya. Tuh begitu. Nah, jangankan di air yang wakaf seperti masjid-masjid, bahkan air yang di rumah sendiri pun tidak dibenarkan dia berwudu dengan berlebihan. Sedikit aja wudu itu. Jadi yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu bukan dengan praktek sampai belepotan basah lantas dipakai air banyak banget. Wah, itu sih bukan isbaghul wudu, tapi namanya israf. Itu berlebihan. Apalagi kalau sampai kepada keadaan timbul pada dirinya syak atau timbul pada dirinya was-was sehingga dia banyak menghabiskan air. Nauzubillah. Itu digodain setan itu. Was-was itu jangan dipiara. Kalau ketemu orang was-was gebuk aja gebuk. Biar setannya kabur. Ya jangan menyakiti tapi maksudnya mengingatkan kepada dia. Karena ada orang dia gara-gara was-was
sampai sungai Nil kagak cukup buat dia. Sungai Nil. Dia dari apa? Dari pagi mandi junub karena was-was. Oh, sampai sore di sungai aja dia. Sampai sore, begitu sore dari sungai dia merasa apa? Aduh, ini belum rapi ini. Nah, besok dah terusin dah. Begitu. Dari karena was-was itu. Ada kisah seperti itu disebutkan itu. Nah, nauzubillah, itu digangguin setan. Ya itu was-was termasuk. Wudunya lama banget sampai orang berjamaah mau habis dia masih di kamar mandi aja. Itu air keluar terus dari keran, keluar. Dia wudu kagak rapi-rapi. Balik lagi. Udah mau habis orang berjamaah baru selesai dia. Datang di belakang. Takbirnya sekarang was-was. Tadi wudu was-was, sekarang takbirnya. Allah. Turunin lagi. Allah. Turunin lagi. Allah. Turunin lagi. Allah. Panjangin deh, turunin lagi. Gak jadi. Hampir apa? Hampir imamnya habis. Sampai imam duduk tahiyat akhir baru dapat dia. Allahu Akbar. Langsung dia duduk. Kagak dapat rakaat dia. Masya Allah, ada orang seperti itu. Bahkan sampai imamnya salam, dia kagak dapat takbir itu. Nauzubillah, was-was. Itu digangguin setan gitu. Nah, jadi praktek wudu yang sempurna itu, yaitulah yang disebut dengan wudu syar'i. Jadi bukan air ya, yang banyak yang dia habiskan. Walau min bahril ma, walau min ma'il bahri tarafa. Itu di dalam Alfiyah Az-Zubad itu disebutkan tidak boleh berlaku israf walaupun umpama dia berwudu dengan air lautan sekalipun. Air lautan kagak ada yang larang. Itu kagak ada yang larang, bukan air wakaf. Mau seberapa kek istilahnya begitu. Tapi tetap dalam praktek wudu tidak boleh israf. Tidak boleh israf. Israf itu berlebihan. Nah, jadi begitu praktek wudu yang sesuai tuntunan syara'. Digosok gitu. Ya, di sela-sela jari-jari kakinya, di sela-sela. Ayusammi fil ibtida'i, dan membaca bismillah fil ibtida'i pada permulaan wudu. Bismillah dengan mengucapkan bismillah. Hadza, inilah makna qaulir rasuli, makna sabda Rasulullah. Idza tawaddaa al-muslimu, apabila berwudu oleh seorang muslim, fa ahsana wudu'ahu, maka memperbaiki atau menyempurnakan oleh al-muslim wudu'ahu, akan wudu'nya, walam yatakallam, dan tidak berbicara. Itu tadi sabda Rasulullah, fa ahsana wudu'ahu, walam yatakallam, dan juga tidak berbicara oleh dia fi asna'i wudu'ihi, di tengah wudu'nya, illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. La yatakallamu, tidak berbicara oleh dia bil lagwi, dengan kesia-siaan, artinya yang tidak mengandung manfaat. Hadza, bermula ini wudu, hadzal wudu'u, bermula ini wudu, huwa, dia, alladzi yukhrijul khotoya, yang dapat mengeluarkan atau menggugurkan dosa-dosa kecil, ngerontokin dosa-dosa kecil, lumer dah tuh dosa-dosa. Khotoyal yadi, dosa-dosa pada tangan, wal wajhi, dan wajah, wal ra'si, dan kepala, wal rijli, dan kaki.
Alhamdulillahi ala fadlillah. Segala puji bagi Allah atas karunia Allah. Itu karunia dari Allah bagi kita. Nah, maka praktekkan itu. Wudu syar'i. Wudu syar'i. Masya Allah. Gitu. Banyak yang tidak mempraktekkan ini. Wudu, waduh. Betul-betul wudu. Apalagi kita di Indonesia ini air berlimpah. Berlimpah. Sampai sering kebanjiran. Sampai sering kebanjiran. Walaupun itu jangan apa? Berlebihan. Walaupun negara kita ini banyak airnya. Indonesia ini 70% adalah air. Daratannya hanya 30% saja. Waduh. Subur. Gemah haripah. Loh jinawi. Itu. Indonesia ini. Masya Allah. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Bermula ini itu al-amru bil ma'rufi, penjelasan, memerintah bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahyu dan melarang 'anil munkari dari kemungkaran. Qala al-imam, berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, mukafahatu ad-dhalali, memerangi kesesatan, bermula memerangi kesesatan, fardun itu wajib ala kulli man istata'a, atas setiap orang, istata'a yang mampu oleh dia, man ila ayyuhassila, hingga menghasilkan oleh dia, man al-qadra, akan ukuran, alladzi huwa fardun, yang dia itu adalah fardu hukumnya. Kesimpulan terkait al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dasarnya itu adalah kewajiban perorangan. Dasarnya ini kewajiban apa? Perorangan, fardu ain. Apalagi memerangi kesesatan, apalagi menyangkut kesesatan dalam masalah akidah, memerangi faham-faham yang rusak, menjelaskan kepada orang banyak terkait keyakinan-keyakinan sesat. Itu bukan kewajiban para masyayikh saja, bukan kewajiban orang-orang alim saja, tapi itu fardu ain. Fardu ain. Ta'limu aqidati ahli sunnati, mengajarkan aqidah ahli sunnati wal jamaah, al-yawma, di hari ini, jihadun, itu jihad. Masya Allah. Mengajarkan aqidah ahli sunnah, mengajarkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jihad itu. Jihad besar pahalanya. Mengajarkan Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, Maha Suci daripada anggota-anggota badan. Misalkan menyangkut akidah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengajarkan, menyebarkan kalimat semacam itu saja, itu pahalanya besar. Jihad. Yukafahu bihi, yukafahu, diperangi, bihi, dengannya jihad, kufrul mujassimati, akan kekufuran kaum mujassimah, kelompok sesat yang mengatakan Allah sebagai jisim, sebagai benda. Al-musyabbihati, golongan musyabbihah, golongan sesat yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya.
wa ghairihim dan selain mereka minadh-dhallina dari orang-orang sesat. Jihadu haula'i memerangi mereka, bermula memerangi mereka bil bayani itu dengan penjelasan min afrodil furudi itu, nah ini khabarnya di situ, min afrodil furudi itu dari paling wajibnya perkara wajib. Orang misalkan butuh makanan. Kita punya makanan. Tapi ini orang apa? Sesat. Ini orang butuh makanan, rusak misalkan pada akidahnya. Sebelum kita memberi makan, luruskan akidahnya. Itu lebih wajib daripada memberi makan duluan. Meluruskan akidahnya lebih wajib daripada apa? Makan duluan. Oh, orang ngambek, orang lagi lapar, diajarin akidah. Orang umpama dia mati karena kelaparan, itu jauh lebih baik baginya daripada dia mati dalam keadaan membawa kesesatan. Orang mati karena kelaparan bisa mati syahid dia, tapi kalau dia mati membawa kesesatan akidah, na'udzubillah, di akhirat bisa dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Na'udzubillah. Makanya disebut dengan afrodil furud, kewajiban yang lebih wajib dari segala apapun. Nah, jadi ajarkan ini akidah yang kita pelajari ini, akidah Ahlus Sunnah ini. Walaupun misalkan sebatas atau yang sering kita dengar di pengajian-pengajian diulang-ulang bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Udah itu sebarin. Bikin player, bikin status perjaka mulu ini. Statusnya kagak jelas. Faisal bikin status kagak jelas. Tulis itu aja. 24 jam putar lagi Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nyusup ke grup-grup Wahabi, orang-orang Wahabi, kaum musyabbihah mujassimah. Tulis di sana Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Gitu. Masuk bis, ceramah di bis, Allah ada tanpa tempat tanpa arah. Assalamualaikum, keluar dah. Oh. Begitu Ratu. Oh, Ratu Bu Ustadzah tukang ceramah. Ceramahnya si Ratu lucu betul itu. Ceramahnya begitu, Allah ada tanpa tempat. Gitu, siapa lagi? Sofi. Itu ada Sofi, ada Bukalapak, ada apa lagi? Masya Allah. Tulis di status kalian gitu, Allah ada tanpa tempat. Nah itu pahalanya besar itu. Faman takasala, maka siapa orang takasala malas an hadza dari ini apa? Jihad. Itu tadi jihad mukafahat ahli dhalal, memerangi kelompok-kelompok sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Falya'lam, maka hendaklah mengetahui oleh dia annahu istahaqqa 'adzaballahi, bahwa dia berhak
terhadap siksa Allah. Nauzubillah. Jadi jangan menyimpulkan bahwa berjihad itu dengan harta, dengan senjata. Jihad itu termasuk dengan lidah. Jihad itu bil lisan wa bis silah. Jihad itu ada kalanya tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan bil lisan, bil bayan, dengan penjelasan. Nah, lalu yang bil lisan tidak hanya dengan ucapan mulut saja, tapi dengan pulpen juga sama. Karena pulpen itu ahadul lisanain. Pulpen itu salah satu dari dua lidah. Walaupun tidak diucapkan dengan mulut, apa yang dituliskan itu adalah sama mewakili yang ada di mulut. Imam Ghazali mengatakan begitu. Jadi al-qalamu ahadul lisanain. Tuh, begitu. Nulis di WhatsApp. Tinggal sebar-sebarin aja itu. Banyak tulisan-tulisan yang udah kita tulis dalam bentuk buku, dalam bentuk linknya apa kayak pokoknya. Tulis itu atau enggak pretelin tulisan yang ada di buku per pasal, per bab. Sebarin, berpahala ya. Berpahala. Ini sekalinya pegang HP, nonton YouTube. Gitu Mar. Main WhatsApp, kerjanya Kamal. Ya Mal. Iya ngaku lagi. Ngaku lagi si Kamal. Habisin pulsa aja lu Mal. Amal jihadu, adapun jihad bisilahi, nah dengan senjata, saqata anna, saqata telah gugur oleh al jihad anna dari kita, lianna karena sungguhnya kita la nastati'u tidak mampu oleh kita al yauma di hari ini. Ya, dengan senjata untuk saat ini belum mampu kita. Maka yang tersisa bagi kita saat ini adalah al jihad bil bayan. Al jihad bil lisan. Wala yakfi dan tidak cukup ta'limul ahkamil fiqhiyyati mengajarkan hukum-hukum fikih biduni ta'limi aqidati ahli sunnati dengan tanpa mengajarkan aqidah ahli sunnah allati yu'rafu biha yang diketahui biha dengannya aqidah ahli sunnah al-kufra akan kekufuran minal imani daripada iman. Orang mengetahui mana sesat, mana tidak sesat ketika dia faham ilmunya. Ketika dia faham akidah. Nah, maka ini yang harus didahulukan. Tidak cukup hanya ngajarin fikih aja. Fikih juga sama wajib. Tetapi kewajiban yang paling tinggi, kewajiban yang paling wajib afrodul furud, awjabul wajibat. Kewajiban yang paling wajib adalah mengajarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi mengajarkan di sini itu tadi bukan apa harus jadi alim dulu. Lah kita semua enggak ada orang alim. Orang alim orang-orang sekelas para ulama, guru-guru kita. Adapun kita ya dapatnya segini ya itu udah kita ajarkan. Dapatnya atau tahunya Allah tidak menyerupai makhluknya, tidak menyerupai ciptaannya. Allah Maha suci dari bentuk dan ukuran. Udah itu sebarin. Sama juga itu, sama juga. Masya Allah. Itu orang kalau rajin begitu, rajin nyebarin akidah Ahlus Sunnah. Walaupun sebatas apa yang diketahui tidak banyak, tapi rajin. Itu dihitung dakwah dan berpahala baginya. Rajin nyebarin. Apa lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat apa lagi? Telegram lewat.
Apalagi Twitter dan saudara-saudaranya. Sembuarin aja gitu itu. Berpahala. Wallahu a'lam bishawab.